Bayangkan ada satu bentuk keheningan. Bukan keheningan biasa, keheningan yang sejak ribuan tahun lalu dianggap terlalu berbahaya untuk diajarkan secara terbuka. Sebuah praktik batin yang tidak dilarang karena tidak efektif, melainkan justru karena terlalu kuat. Pertanyaannya sederhana, namun mengguncang. Mengapa ada meditasi yang disembunyikan, dibungkam, bahkan dicap terlarang? Di balik istilah meditasi terlarang tersembunyi jejak pengetahuan kuno yang tidak tercatat rapi dalam buku-buku modern. Ia hidup dalam bisikan para pertapa, simbol-simbol yang disamarkan, dan ajaran yang hanya diturunkan dari mulut ke mulut. Bukan karena praktik ini gelap, tetapi karena ia mampu mengubah cara manusia memandang dirinya, realitas, bahkan Tuhan, tanpa perantara, tanpa ritual besar, tanpa struktur yang mudah dikendalikan. Dalam banyak peradaban lama, ada keyakinan bahwa tidak semua kesadaran manusia siap dibuka sekaligus. Ada lapisan batin yang, jika disentuh tanpa kesiapan etika dan kedewasaan jiwa, bisa menyesatkan ego, bukan membimbing ruh. Maka lahirlah stigma. Ini berbahaya, ini sesat, ini harus dijauhkan. Padahal, seringkali yang ditakuti bukanlah praktiknya, melainkan kebebasan batin yang ia lahirkan. Video ini bukan ajakan untuk meninggalkan iman, juga bukan undangan untuk menyembah sesuatu yang baru. Justru sebaliknya, kita akan menelusuri bagaimana kesadaran, keheningan, dan pengenalan diri pernah menjadi inti dari jalan spiritual yang lurus, namun perlahan dikaburkan oleh zaman, kepentingan, dan ketakutan manusia sendiri. Ada garis tipis antara hikmah dan kesombongan, antara kesadaran dan ilusi. Di sanalah meditasi terlarang berdiri. Dalam perjalanan ini, kita akan membuka sejarahnya, makna filosofisnya, lapisan-lapisan tersembunyinya, hingga bagaimana prinsipnya, tanpa melanggar batas, bisa dipahami secara aman dan membumi dalam kehidupan modern. Jika topik seperti ini jarang Anda temukan di tempat lain, pastikan Anda berlangganan channel ini. Tekan tombol like dan bagikan video ini agar lebih banyak pencari makna bisa ikut menyimak. Karena terkadang kebenaran tidak berteriak, ia hanya menunggu kita cukup hening untuk mendengarnya. Jika kita menelusuri sejarah peradaban kuno, kita akan menemukan satu benang merah yang halus, namun konsisten. Keheningan batin selalu dijaga, disaring, dan tidak diberikan kepada semua orang. Di Mesir kuno, para pendeta tidak hanya belajar membaca bintang, tetapi juga diajarkan seni diam yang sadar, sebuah praktik kontemplatif yang hanya boleh diakses setelah melewati ujian moral dan pengendalian diri. Di Mesopotamia, tablet tanah liat menyiratkan adanya latihan kesadaran yang disamarkan dalam doa dan simbol, bukan dijelaskan secara gamblang. Dalam tradisi Timur, praktik serupa sering dikunci dalam bahasa metafora. Bukan karena para leluhur tidak mampu menjelaskannya, tetapi karena mereka paham. Bahasa bisa membangunkan ego, sementara keheningan mematangkannya. Meditasi tertentu tidak ditulis sebagai teknik, melainkan sebagai kisah, perumpamaan, atau teka-teki spiritual. Mereka yang belum siap hanya melihat cerita. Mereka yang siap membaca peta batin. Secara filosofis, meditasi terlarang bukanlah praktik gelap. Ia disebut terlarang karena menyentuh wilayah yang paling sensitif dalam diri manusia, kesadaran akan aku. Ketika seseorang terlalu cepat menyelami ruang batin tanpa fondasi etika, kerendahan hati, dan disiplin diri, yang bangkit bukan kebijaksanaan, melainkan ilusi pencerahan. Inilah sebabnya para guru kuno lebih memilih menyembunyikan metode daripada menyelamatkan murid yang salah jalan. Menariknya, dalam sejarah spiritual monoteistik, keheningan juga memegang peran sentral. Para nabi dan orang-orang saleh sering mengasingkan diri, bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk menjernihkan hati. Diam, tafakur, dan kesadaran akan napas bukanlah hal asing, namun ia selalu dibingkai dengan adab
niat lurus, dan kesadaran akan keterbatasan manusia di hadapan Yang Maha Tinggi. Di titik inilah, meditasi bukan menjadi alat untuk menjadi Tuhan, tetapi sarana untuk menyadari kehambaan. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan ini mengalami dua nasib ekstrem: disederhanakan secara berlebihan atau disakralkan secara berlebihan. Yang satu menjadi sekadar teknik relaksasi tanpa ruh, yang lain berubah menjadi ajaran eksklusif yang dipenuhi simbol misterius tanpa pijakan akhlak. Di antara dua ekstrem itulah makna sejati meditasi terlarang terkubur, bukan hilang, tetapi tertutup debu zaman. Maka pertanyaan pentingnya bukan apakah ini boleh atau tidak, melainkan apakah manusia yang mempelajarinya sudah siap secara batin. Sejarah mengajarkan satu hal: pengetahuan batin yang mendalam selalu menuntut tanggung jawab yang sama dalamnya. Tanpa itu, keheningan berubah menjadi kesombongan, dan kesadaran berubah menjadi kekacauan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menyimak. Video ini sudah sampai ke kota mana saja? Tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menonton. Karena saya ingin tahu sejauh mana pembahasan tersembunyi seperti ini bisa menjangkau para pencari makna di berbagai penjuru. Untuk memahami apa yang disebut meditasi terlarang, kita harus terlebih dahulu meluruskan satu kesalahpahaman besar. Ini bukan tentang duduk diam dengan mata terpejam. Itu hanyalah kulit luarnya. Intinya jauh lebih halus, lebih dalam, dan bagi sebagian orang lebih mengguncang. Meditasi terlarang berbicara tentang pergeseran pusat kesadaran dari pikiran yang sibuk menuju saksi yang sunyi. Bayangkan kesadaran manusia seperti sebuah ruangan besar yang dipenuhi cermin. Pikiran adalah pantulan, emosi adalah bayangan, dan tubuh adalah dindingnya. Kebanyakan orang hidup seumur hidupnya hanya berinteraksi dengan pantulan, bereaksi, menilai, menghakimi. Meditasi biasa mengajarkan ketenangan di dalam ruangan itu. Namun meditasi terlarang mengajarkan sesuatu yang berbeda. Keluar dari pantulan dan menyadari siapa yang sedang melihat. Inilah titik yang dianggap berbahaya. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya bukan sepenuhnya pikiran, bukan sepenuhnya emosi, dan bukan sepenuhnya tubuh, maka struktur identitas lama mulai retak. Jika tidak dibimbing dengan kedewasaan batin, retakan ini bisa membingungkan. Namun jika dijalani dengan adab dan niat lurus, ia justru melahirkan kejernihan yang mendalam. Para guru kuno menggambarkan tahap ini dengan perumpamaan api. Api kecil bisa menghangatkan rumah, tetapi api besar bisa membakar segalanya. Meditasi terlarang adalah api besar, bukan untuk menghancurkan diri, melainkan untuk membakar ilusi tentang diri. Namun api ini hanya aman bagi mereka yang telah membangun wadah berupa kesabaran, pengendalian hawa nafsu, dan kesadaran moral. Pada tahap awal, praktik ini tidak mengajak seseorang untuk mengosongkan pikiran, tetapi menyadari jarak antara diri dan pikiran. Setiap pikiran datang, diperhatikan, lalu dibiarkan pergi tanpa diikuti. Setiap emosi muncul, dirasakan tanpa dilabeli. Disinilah paradoks muncul. Semakin tidak dilawan, semakin ia melemah. Semakin tidak dikejar, semakin ia menghilang. Namun ada lapisan yang lebih dalam lagi. Ketika pengamat dan yang diamati mulai terasa menyatu, muncullah rasa hening yang bukan kosong, melainkan penuh. Banyak teks kuno menyebutnya sebagai diam yang hidup, diam yang tidak pasif tetapi sadar. Inilah pengalaman yang sering disalahartikan sebagai pencerahan instan, padahal ia hanyalah gerbang, bukan tujuan akhir. Disinilah banyak orang tersesat. Ego menyelinap dengan bisikan halus, "Aku sudah sampai." Padahal semakin dalam seseorang masuk ke wilayah ini, seharusnya semakin tumbuh kerendahan hati, bukan klaim spiritual.
Karena semakin sadar seseorang akan kesadarannya, semakin ia menyadari betapa kecil dan terbatas dirinya. Saya sengaja meninggalkan satu pertanyaan terbuka di sini. Jika kesadaran kita bukan pikiran, bukan emosi, dan bukan tubuh, lalu siapakah aku sebenarnya? Pertanyaan ini tidak untuk dijawab sekarang. Biarkan ia menggantung, karena di sanalah inti perjalanan ini bermula. Ketika seseorang melangkah lebih jauh ke dalam wilayah meditasi terlarang, ia akan menemukan sesuatu yang sering tidak dibicarakan secara terbuka. Paradoks kesadaran. Semakin dalam seseorang menyelami batinnya, semakin ia menyadari bahwa pencarian itu sendiri adalah penghalang. Disinilah banyak ajaran berhenti ditulis dan hanya disampaikan lewat isyarat. Para filsuf dan mistikus kuno memahami satu hal penting. Kesadaran tidak bisa dikejar, karena ia adalah pengejar itu sendiri. Meditasi terlarang tidak mengajarkan bagaimana menjadi, melainkan bagaimana berhenti berpura-pura menjadi. Bagi pikiran modern yang terbiasa dengan target dan hasil, konsep ini terasa membingungkan, bahkan mengancam. Maka tak heran jika praktik ini sering disalahpahami sebagai ajaran yang meniadakan makna hidup, padahal justru sebaliknya. Salah satu mitos terbesar adalah anggapan bahwa meditasi mendalam membuat seseorang menjauh dari dunia. Faktanya, teks-teks tua justru menegaskan bahwa kesadaran sejati diuji di tengah kehidupan, bukan di puncak gunung semata. Keheningan batin bukan pelarian, melainkan titik pusat yang stabil ketika dunia di luar terus bergerak. Namun stabilitas ini hanya lahir jika seseorang tidak menjadikan pengalaman batin sebagai identitas baru. Ada juga kesalahpahaman bahwa meditasi terlarang membuka kekuatan khusus. Ini adalah jebakan yang paling halus. Setiap pengalaman tidak biasa, ketenangan ekstrem, kepekaan tinggi, intuisi yang tajam, bukan tujuan, melainkan efek samping. Ketika efek samping ini dikejar, perjalanan berhenti. Inilah sebabnya para guru lama menekankan adab sebelum metode. Tanpa adab, pengetahuan berubah menjadi beban. Menariknya, dalam banyak tradisi spiritual yang lurus, selalu ada peringatan tentang bahaya kesombongan batin. Seseorang bisa rajin beribadah, tekun bertafakur, namun diam-diam merasa lebih tinggi dari yang lain. Meditasi terlarang justru membongkar ilusi ini dengan cara yang keras. Semakin seseorang jujur mengamati dirinya, semakin ia melihat lapisan niat tersembunyi, ambisi halus, dan rasa ingin diakui, bahkan dalam spiritualitas. Pada titik terdalam, praktik ini tidak lagi berbicara tentang teknik, posisi duduk, atau durasi. Ia berbicara tentang kehadiran total. Hadir saat berbicara, hadir saat diam, hadir saat marah, hadir saat takut. Inilah yang membuatnya sulit diajarkan secara massal. Karena kehadiran tidak bisa diwariskan sebagai formula, ia harus disadari secara langsung. Dan disinilah alasan mengapa pengetahuan ini dulu disembunyikan menjadi masuk akal. Bukan karena ia gelap, tetapi karena ia menuntut kejujuran yang radikal. Kejujuran yang sanggup meruntuhkan citra diri, membongkar topeng kesalehan palsu, dan memaksa seseorang berhadapan langsung dengan dirinya sendiri, tanpa pembelaan, tanpa dalih. Sekarang pertanyaannya berubah. Jika keheningan sedalam ini ada di dalam diri setiap manusia, mengapa kita lebih memilih kebisingan? Jawabannya akan mulai terlihat ketika kita masuk ke bagian berikutnya. Bagaimana prinsip-prinsip ini bisa diterapkan secara nyata, aman, dan membumi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami kedalaman dan risiko dari apa yang disebut meditasi terlarang, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana menerapkannya tanpa tersesat, tanpa melanggar batas, dan tanpa merusak keseimbangan hidup. Disinilah kebijaksanaan praktis menjadi kunci. Pengetahuan setinggi apapun tidak berguna jika tidak membumi dalam perilaku sehari-hari. Pertama, kita perlu meluruskan niat.
Praktik kesadaran yang mendalam bukan untuk mencari pengalaman aneh, bukan untuk merasa lebih tinggi, dan bukan untuk melarikan diri dari masalah hidup. Niat yang paling aman dan paling lurus adalah menjernihkan hati agar lebih jujur, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab dalam hidup. Ketika niat ini tertanam, praktik apapun akan kembali ke poros yang benar. Latihan paling dasar, namun paling sering diremehkan, adalah diam yang sadar. Bukan meditasi berjam-jam, melainkan momen singkat yang konsisten. Duduklah dengan tubuh rileks, punggung tegak, napas alami. Jangan mengatur napas, jangan mengusir pikiran. Cukup sadari, napas sedang terjadi, pikiran sedang datang dan pergi. Setiap kali pikiran menyeret Anda, kembalilah ke kesadaran tanpa menyalahkan diri. Ini bukan latihan konsentrasi, tetapi latihan kejujuran. Latihan kedua adalah mengamati reaksi, bukan hanya saat tenang, tetapi justru saat emosi muncul. Ketika marah, jangan langsung bereaksi, sadari sensasi di tubuh. Ketika takut, jangan menolak, perhatikan getarannya. Inilah penerapan nyata meditasi mendalam, membawa keheningan ke dalam situasi nyata. Disinilah banyak orang gagal, karena lebih mudah diam di tempat sunyi daripada sadar di tengah konflik. Latihan ketiga, yang sering dilupakan, adalah menjaga adab batin. Jika setelah berlatih, Anda merasa lebih mudah merendahkan orang lain, merasa paling sadar, atau paling mengerti, itu tanda bahaya. Praktik yang benar justru membuat seseorang lebih lembut, lebih berhati-hati dalam bicara, dan lebih sadar akan kelemahannya sendiri. Ukurannya bukan pengalaman batin, tetapi perubahan akhlak. Ada juga rintangan umum yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah keinginan untuk cepat sampai. Meditasi terlarang tidak mengenal jalan pintas. Setiap upaya memaksa hanya akan memperkuat ego yang seharusnya dilembutkan. Rintangan lainnya adalah ketakutan berlebihan. Jika dilakukan dengan kesadaran, keseimbangan hidup, dan tetap berpijak pada realitas, praktik ini tidak membuat seseorang kehilangan arah, justru memperjelasnya. Yang terpenting, jangan pernah memisahkan kesadaran batin dari tanggung jawab sosial. Kesadaran sejati tercermin dari cara seseorang bekerja, berbicara, memperlakukan keluarga, dan menghadapi ujian hidup. Jika keheningan hanya ada saat duduk, tetapi hilang saat berinteraksi, maka praktik itu belum menyentuh inti. Meditasi yang paling dalam bukanlah yang membuat Anda menjauh dari dunia, tetapi yang membuat Anda hadir sepenuhnya di dalamnya, dengan hati yang jernih dan ego yang tidak lagi mendominasi. Pada akhirnya, meditasi terlarang bukanlah tentang larangan, teknik rahasia, atau pengetahuan yang harus ditakuti. Ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan diri kita apa adanya, tanpa topeng, tanpa narasi, tanpa pembenaran. Dan justru karena itulah ia terasa berbahaya. Bukan bagi jiwa, tetapi bagi ego yang selama ini berkuasa. Kita telah menelusuri bagaimana praktik keheningan ini dijaga dalam sejarah, disamarkan dalam simbol, dan hanya diberikan kepada mereka yang dinilai siap secara batin. Bukan karena kebenaran ingin disembunyikan, tetapi karena tidak semua orang siap jujur pada dirinya sendiri. Kita juga melihat bahwa inti dari praktik ini bukanlah pengalaman mistik, melainkan kesadaran yang stabil, kesadaran yang hadir saat sunyi maupun saat dunia berisik. Jika ada satu benang merah dari seluruh pembahasan ini, maka itu adalah tanggung jawab. Semakin dalam kesadaran, semakin besar tanggung jawab untuk tetap rendah hati. Semakin hening batin, semakin halus pula cara seseorang memperlakukan hidup. Meditasi yang benar tidak membuat seseorang merasa sudah sampai,
tetapi justru membuatnya sadar bahwa perjalanan memperbaiki diri tidak pernah benar-benar selesai. Mungkin pertanyaan terpenting yang bisa kita bawa pulang bukanlah bagaimana cara mempraktikkannya, tetapi untuk apa kita ingin sadar? Apakah untuk dipuji, untuk merasa berbeda, ataukah untuk menjadi manusia yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bertanggung jawab di hadapan hidup dan Sang Pencipta? Keheningan sejati tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, dan tidak membutuhkan label. Ia hadir lembut, menguji niat, dan hanya menetap pada hati yang bersedia merendah. Maka jika suatu hari Anda merasa tertarik pada keheningan, ingatlah, bukan kedalaman pengalaman yang menentukan, tetapi kejernihan akhlak yang ditinggalkan setelahnya. Jika video ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya kepada mereka yang juga sedang mencari makna di balik hiruk-pikuk dunia. Tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menggugah Anda, atau pertanyaan apa yang masih mengendap di benak, karena mungkin jawaban yang kita cari tidak berada di luar sana, melainkan menunggu dengan sabar di dalam keheningan diri kita sendiri.